Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir di channel Ngaji Bareng Caipung, dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang cukup menarik. Karena sekarang masuk ke dalam bulan Dzulhijjah, maka yang akan saya bahas adalah sesuatu yang terkait dengan bulan Dzulhijjah, terutama keutamaan yang dimiliki atau keistimewaan yang ada pada bulan Dzulhijjah. Namun sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan asal muasal penamaan daripada bulan Dzulhijjah itu sendiri. Kenapa bulan ini disebut sebagai bulan Dzulhijjah? Ini referensi yang saya ambil dari kitab I'anatut Thalibin, Hasyah dari Fathul Mu'in. Untuk juznya, juz 2 ya, juz 2 cetakan Haromen, halaman 271 sampai 272. Bagi teman-teman yang punya kitabnya bisa dibuka sendiri, ditelaah kembali. Bila mana terdapat satu kesalahan dari apa yang nanti akan saya sampaikan, ya mohon untuk dikoreksi, mohon untuk dikritik melalui kolom komentar. Nanti akan saya pertimbangkan, saya diskusikan kembali. Jika benar-benar terjadi kesalahan, nanti akan saya ralat. Tapi semoga saja tidak ada kesalahan ya. Ya semoga saja tidak ada kesalahan. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya pahami dari kitab tersebut atau dari kitab I'anatut Thalibin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membahas tentang keistimewaan yang ada pada bulan Dzulhijjah, saya terlebih dahulu akan mengupas arti daripada kata Dzulhijjah itu sendiri. Jadi kita berangkat dari pengertian dulu secara bahasa. Dzulhijjah ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah kata Dzu dan yang kedua adalah dari kata Al-Hijjah. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu Dzu. Dzu yang dimaksud di sini adalah Dzu Asmaul Khamsah kalau dalam Jurmiyah, atau Dzu Asmaul Sittah kalau di dalam Alfiyah. Ini beda versi. Kalau versi Jurmiyah ini masih 5. Jadi abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ini kalau dalam Alfiyah ini ada 6, ada tambahan 1. Di abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin dan hanu. Nah, ini nanti i'robnya berbeda-beda. Nanti kapan-kapan insya Allah kalau ada kesempatan saya bahas tentang i'rob masing-masing daripada Asmaul Sittah tersebut. Di Asmaul Khamsah dulu ya, kita merujuk pada Jurmiyah aja yang simpel. Jadi Asmaul Khamsah hanu tidak dimasukkan. Nah, Dzu yang dimaksud di sini adalah Dzu Asmaul Khamsah yang mana maknanya adalah maknanya sohib. Jadi Dzu sama dengan sohib. Ini kayak Dzu malin, kayak tadi saya sebutkan Dzu malin, berarti Dzu sohibul mal sama dengan sohibul mal. Sohib itu ya sama dengan malik. Jadi Dzu malin sohibul mal ay malikil mal, orang yang mempunyai, kan seperti itu. Jadi ada sifat kepemilikan. Nah, kemudian kata yang kedua, ini jelas ya, kalau Dzu jelas ya. Jadi Dzu termasuk Asmaul Khamsah yang mempunyai makna sohib atau mempunyai makna malik, yang substansinya adalah mempunyai hak kepemilikan. Kemudian yang kedua adalah kata Al-Hijjah. Nah, kata Al-Hijjah ini merupakan bentuk masdar dari madiyah hajja yahujju. Hajja yahujju hijjatan. Nah, pada hakikatnya ini sebenarnya saya bahas dulu. Pada hakikatnya kalau kita menggunakan madhi hajja yahujju, maka harusnya menggunakan masdar hajjan. Karena mauzunya adalah madda yamudu madan ala wazni fa'ala yaf'ulu fa'lan. Satu ya. Cuman kok di sini hijjatan. Nah, ini berarti keluar daripada bentuk kias. Maka di sini saya membagi dua kategori masdar di dalam menentukan masdar daripada hajja. Jadi hajja yahuju hajjan dan hajja yahuju hijjatan. Kalau yang pertama hajja yahuju hajjan, berarti hajinya ini merupakan satu kalimat bentuk masdar tapi yang bersifat kiasi, artinya dikiaskan pada atau disamakan dengan mauzunnya, di mana mauzun itu juga nantinya akan merujuk pada wazan, kan seperti itu. Jadi mauzunnya adalah madda yamudu madan, wazannya adalah fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, kalau yang dimaksud di sini dengan menggunakan kata al-hijjah atau hijjatan, berarti masdar yang digunakan adalah masdar sama'i, di mana tidak merujuk lagi pada mauzun pertama tapi berbeda. Jadi hajja yahuju hijjatan. Nah, ini karena sama'i sehingga tidak merujuk pada mauzun ataupun wazan yang awal. Jadi seperti itu. Memang begini, memang kalau dalam sulasi mujarrad ini kebanyakan masdarnya ini menggunakan masdar sama'i. Beda dengan
sulasi mazid. Kalau sulasi mazid itu kayak ifta'ala, infa'ala, fa'ala, fa'ala, ifta'ala dan seterusnya, baik yang rubai, humasi, sudasi, ini semuanya masdarnya itu pasti kiasi. Nah, kalau tidak kiasi maka bukan masdar, biasanya jadi isi masdar kayak tawaddo'a ya tawaddo'u wudu'an, takalama ya takalamu kalaman. Ini menjadi isi masdar, bukan masdar lagi kalau tidak sama persis dengan wazan atau mauzunnya. Tapi kalau dalam sulasi mujarrad ini memang kebanyakan masdarnya itu tidak menggunakan masdar kiasi, tapi menggunakan masdar samai, di mana kalimat bentuk masdarnya itu memang dari orang Arab sendiri. Kita nggak bisa mengelak atau menolak karena kita belajar bahasa Arab, sehingga apa yang diperlakukan di Arab ya kita terima. Makanya Arab menggunakan kata al-hijjah atau hijjatan, ya sudah kita terima seperti itu. Nah, dalam satu bait ini disebutkan wafat hukofi kodatin kod sohahu wakasruhai hijatin kod rojahu. Jadi memang hijjah bukan hajj tapi hijjah. Walaupun aslinya masdar mauzunnya adalah maddan atau maddan kayak gitu ya. Jadi ada ilalnya maddan tapi diilah jadi maddan karena wazannya adalah fa'lan, seperti itu. Nah, wasumiya bidzalika liwuqu'il haji fil awal. Jadi kenapa disebut atau dinamakan dengan Dzulhijjah? Nah, ini karena tadi sudah saya singgung bahwa dzu di sini bermakna sahib atau bermakna malik, di mana mashubnya atau mamluknya ini berada di kalimat setelahnya atau di kata setelahnya, yaitu al-hijjah. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa kenapa disebut sebagai bulan Dzulhijjah, karena bulan tersebut dia memiliki haji. Maksudnya memiliki haji itu maksudnya memiliki waktu di mana haji itu terselenggarakan di bulan tersebut. Jadi haji mau tidak mau ya pasti dilakukan di bulan tersebut. Maka bulannya itu disebut sebagai pemilik haji atau bulan yang memiliki waktu haji. Maka disebutlah Dzulhijjah, pemilik haji. Seperti itu ya. Itu muasal penamaan kata Dzulhijjah ditinjau dari sisi bahasa, yang kemudian bisa kita tarik kesimpulan dalam pengertian istilah ataupun terminologinya. Nah, kemudian pembahasan kedua yaitu adalah saya akan membahas tentang keistimewaan di dalam bulan Dzulhijjah. Jadi perlu ketahui dulu status daripada bulan Dzulhijjah. Status bulan Dzulhijjah ini kalau di dalam kitab Fathul Mu'in berikut I'anatul Thalibin ini menjelaskan bahwa bulan Dzulhijjah ini bagian daripada bulan-bulan yang haram atau bulan-bulan yang mulia. Jadi ada 4 bulan, kategori 4 bulan yang mulia, yang paling utama untuk melakukan puasa setelah Ramadan. Kalau Ramadan iya, karena wajib ya, sifatnya wajib. Tapi selain Ramadan, ini ada 4 bulan yang dinilai paling utama untuk melaksanakan puasa. Jadi kalau dalam faraonnya itu disebutkan afdolus syuhur li shaumi ba'da Ramadan al ashhurul hurum. Jadi puasa setelah bulan Ramadan ini yang paling utama adalah melakukan puasa di bulan-bulan haram atau di bulan-bulan mulia. Bulan mulia itu apa saja? Ada Muharram, Rajab, Dzulhijjah dan Dzulqa'dah. Wa afdaluha al-Muharram, summa Rajab, summa Rajabu, summal Hijjatu, summal Qa'datu. Nah, jadi dari bulan hurum tersebut atau bulan-bulan mulia yang paling diutamakan untuk melakukan puasa, ini yang paling lebih utama, yang lebih daripada bulan-bulan hurum yang lain, ini adalah bulan Muharram. Jadi urutan bulan paling mulia untuk puasa setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Muharram. Kemudian yang kedua adalah bulan Rajab, dan yang ketiga adalah bulan Dzulhijjah, dan yang keempat baru bulan Dzulqa'dah. Jadi seperti itu ya. Urutannya adalah Ramadan untuk puasa ya, untuk puasa. Kalau Ramadan wajib lah, mau tidak mau ya, selama mampu tidak ada halangan maka wajib melakukan puasa Ramadan. Setelah itu untuk puasanya lebih baik di bulan Muharram. Kemudian urutan keduanya adalah urutan kedua dari Asrul Hurum ya, dari bulan-bulan haram. Yang kedua adalah Rajab, yang ketiga adalah Dzulhijjah, dan yang keempat adalah Dzulqa'dah. Kalau Sya'ban ya itu juga disunahkan untuk melakukan puasa, tapi tidak masuk kategori sebagai Ashurul Hurum. Kalau Sya'ban tidak masuk ya. Nah, kalau di sini summa syahrul Sya'ban ai summa badal Ashurul Hurum.
ba'dal ashuril hurum syahrul Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban juga termasuk bulan yang sunnah untuk melakukan puasa, tapi tidak masuk kategori ashurul hurum. Jadi ashurul hurum itu tadi hanya 4. Urutannya Muharram, Rajab, Dzulhijjah dan Dzulqa'dah. Nah, tapi ada pembahasan yang cukup menarik ini ya. Wasaumu tis'idil hijjah afdhalu min shaumi ashril muharram. Jadi walaupun sebenarnya pada substansi bulan Muharram ini lebih utama melakukan puasa dibanding bulan Dzulqa'dah, karena urutan Dzulqa'dah kan nomor 3. Muharram pertama, Rajab kedua, Dzulhijjah nomor 3. Tapi ada hal lain yang berbeda, yaitu tanggal 9-nya Dzulhijjah ini kalau dipuasakan ini lebih utama daripada melakukan puasa di tanggal 10-nya Muharram. Padahal kedua-duanya sama-sama sunnah. Kalau naluri akal itu ya rasionalnya harusnya lebih utama tanggal 10 Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram, karena secara substansi bulannya dia lebih utama dibanding dengan Dzulhijjah. Tapi tidak begitu ketentuannya. Ketentuannya malah berbalik. 9 Dzulhijjah, walaupun Dzulhijjah posisinya di bawah Muharram, itu lebih utama, Arafah ya maksudnya, lebih utama untuk melakukan puasa ketimbang melakukan puasa di tanggal 10-nya bulan Muharram. Jadi kalau personalnya antara hari per hari ini ada yang lebih unggul. Tapi kalau secara keseluruhan antara per bulan, maksudnya perbandingannya itu seluruh bulannya, seluruh waktu di satu bulan itu, maka Muharram lebih unggul. Ya itu ya. Kemudian apa sih keistimewaan melakukan puasa di dalam bulan Dzulhijjah? Ini saya kutip dari sebuah kitab yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah, yaitu kitab Durratun Nasihin. Ini ada beberapa keterangan yang menarik sekali untuk kita pahami ya, kalau bisa kita amalkan, tentang keutamaan-keutamaan apa saja yang bisa kita dapatkan saat kita melakukan puasa di bulan-bulan Dzulhijjah, terutama di tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tanggal 10 jelas haram puasa karena Idul Adha ya. Kalau Idul Adha kan haram untuk melakukan puasa. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, ini adalah hari-hari yang haram melakukan puasa. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiya an Ibni Abbas an Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwalu yaumi min Dzulhijjah. Jadi ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, hari di mana Allah mengampuni kesalahan-kesalahan Nabi Adam itu adalah hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka man shoma dzarikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Barang siapa melakukan puasa di hari pertama di tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka dosa-dosanya oleh Allah akan diampuni. Jadi besok kemarin kan tanggal 1 Dzulhijjah. Ini barang siapa melakukan puasa di hari kemarin itu, ya insya Allah dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal yaumus tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batnil hut wa man shoma dzarikal yaum kana kaman abidallahu ta'ala sanatan lam yasillaha fi ibadatihi tarfata ainin. Barang siapa berpuasa di hari kedua bulan Dzulhijjah, berarti sekarang tanggal 2, maka pahala yang dia dapatkan itu adalah pahala beribadah selama 1 tahun tanpa maksiat sedikit pun. Bayangkan, kapan kita bisa melakukan satu ibadah yang tidak dibarengi kemaksiatan? Walaupun cuma 1 hari itu susah sekali. Kita seumpama misalkan mencoba 1 hari kita ibadah tanpa maksiat, itu susah. Pasti ada saja, entah itu maksiat dohir atau maksiat batin, entah itu hati kita yang gundah, yang mengeluh kepada Allah, kemudian menggibah kepada orang lain, punya perasaan buruk kepada orang lain. Ini kan sudah kemaksiatan yang kita lakukan. Artinya dalam 1 hari saja itu susah kita melepas daripada kemaksiatan. Nah ini boro-boro 1 tahun. Makanya kesempatannya ya kita melakukan puasa di hari kedua ini. Maka kita melakukan puasa di hari kedua ini ya seolah-olah kita melakukan ibadah selama 1 tahun tanpa dibarengi kemaksiatan sedikit pun. Jadi Masya Allah luar biasa sekali ini pahala yang kita dapatkan di hari kedua. Kemudian hari ketiga, wal yaumus salis alladzi istajaballahu fihi du'a Zakaria alaihi salam man shoma dzalikal yaum istajaballahu du'aahu. Jadi barang siapa melakukan puasa di hari ketiga, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doanya, permintaan-permintaannya akan terkabul.
Wal yaumur rabi al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam, man shoma dzalikal yaum nafallahu anhu al ba'sa wal faqra. Nah, untuk hari keempat, barang siapa melaksanakan puasa di hari keempat, maka Allah akan membebaskannya dari kefakiran. Jadi kesulitan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang belum tercukupi, problem masalah apa segala macam dalam keluarga, ini semuanya akan teratasi dengan melakukan puasa di hari keempat ini. Insya Allah semua kefakiran, kekurangan ekonomi, kesenjangan sosial yang belum sejahtera misalkan, ini akan teratasi. Kemudian yang kelima, wal yaumul khamis al yaum alladzi wulida fihi Musa alaihi salam, man shoma dzalikal yaum bari'a minan nifaq aw min adzabil qabri. Barang siapa berpuasa kok dikit. Ya benar ya. Jadi barang siapa melakukan puasa di hari kelima, maka dia terbebaskan dari sifat kemunafikan dan juga dari siksa kubur. Jadi insya Allah di hari kelima ketika nanti kita puasa, kita terbebas dari sifat munafik dan terbebas dari siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai mendapat siksa kubur yang masya Allah pedihnya. Kalau digambarkan di dalam Jauharut Tauhid itu ada kayak semacam skenario bagaimana malaikat Munkar Nakir ini menghukum terhadap orang-orang yang bermaksiat ketika di dunia, kemudian dihukum di dalam alam kubur. Itu masya Allah luar biasa sekali. Na'udzubillah min dzalik, kita selalu berlindung kepada Allah agar terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Ya, diantaranya upaya yang kita lakukan adalah nanti puasa di hari yang kelima di bulan sekarang atau bulan Dzulhijjah. Kemudian wal yaumus sadis al yaumul ladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihi al khaira, man shamahu yanzurullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Barang siapa berpuasa pada hari ke-6, maka dia mendapatkan perhatian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Artinya rahmat selalu bercucuran untuk kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan terbebas dari siksa apapun setelah itu. Masya Allah ya. Setelah kita diberi rahmat oleh Allah, maka jelas tidak mungkin kita mendapatkan suatu azab. Karena tidak mungkin rahmat dan azab ini datang atau berkumpul dalam satu zat. Jadi ada orang ini diberi rahmat kemudian diberi adab, nggak bisa. Jadi kalau diberi rahmat pasti adabnya tidak mungkin ada. Seperti itu. Kalau diberi adab berarti rahmatnya tidak datang. Intinya seperti itu. Bertolak belakang antara adab dan rahmat. Wal yaumus sabi' al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wala tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashr. Masamahu aghlaqallahu anhu salasina baba minal usri wa fatahalahu salasina baba minal yusri. Jadi untuk barang siapa berpuasa pada hari ke-7, maka Allah akan mengunci 30 pintu kesusahan dan membuka sebanyak 30 pintu kemudahan. Jadi sesuatu yang dulu kita susah, belum tercapai, peluangnya kecil, ini dengan berpuasa di hari ke-7 ini kemungkinan akan terlaksana dengan mudah gitu. Karena 30 pintu kesusahan ditutup oleh Allah dan 30 pintu kemudahan dibuka oleh Allah. Wal yaumus samin al yaum alladzi yusamma yaumut tarwiyah, man shamahu atau min al ajri ma la ya'lamuhu illa Allah taala. Nah, untuk hari ke-8 yaitu hari tarwiyah, ini ya hari ke-8 ya, hari tarwiyah yang biasa pada umumnya biasanya orang-orang lebih fokus melakukan puasa sunnahnya itu pada 2 hari, yaitu maksudnya di bulan Dzulhijjah ya, 2 hari yaitu tanggal 8 Tarwiyah dan juga 9 Arafah, seperti itu biasanya. Nah, ini barang siapa berpuasa pada hari ke-8 Dzulhijjah atau pada hari Tarwiyah, 8 Tarwiyah ini, maka dia akan mendapatkan satu pahala yang memang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Artinya hanya Allah saja yang tahu berapa pahala yang dia dapatkan. Ini bukti bahwa pahala yang didapatkan pasti sangat banyak sekali. Jadi tidak terhitung oleh manusia, seperti itu. Kemudian yang ke-9, wal yaumut tasi al yaumul ladzi huwa yaumu arafah, man shamahu kana kafaratan lisanatin madiyatin wasanatin mustaqbilatin wa huwa al yaumul ladzi anzala fihi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Untuk hari ke-9 ini disebut sebagai hari Arafah. Barang siapa melakukan puasa di hari Arafah, maka dosa-dosanya ini akan diampuni, baik dosa yang sudah lewat
1 tahun ya, 1 tahun dosa yang sudah lewat, ataupun 1 tahun dosa yang akan dilakukan. Jadi kita berpuasa di Arafah itu, masya Allah, jaminannya itu dosa kemarin 1 tahun itu sudah lewat ya, hilang atau dilebur. Kemudian tahun depan yang nanti akan kita lakukan, kan kita juga ya tidak terhindar ya dari kemaksiatan, dari dosa ya, itu juga nanti akan diampuni dengan cara kita tadi berpuasa Arafah. Kemudian yang terakhir, wal yaumul ashir, ini tidak berkaitan dengan puasa kalau hari ke-10, karena hari ke-10 itu adalah Idul Adha, haram untuk melakukan puasa. Jadi keutamaannya, afdoliyahnya pada hari ke-10 yaitu adalah huwa yaumul adha man qaruba qurbanan fihi fa bi awwali qatratin qatarat min damihi ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba iyalihi. Jadi barang siapa melakukan kurban, menyembelih hewan kurban, dan dia menyaksikan kurban itu, kurban setiap tetes darah daripada kurban yang dia kurbankan, ini merupakan sebuah magfirah, sebuah ampunan untuk dirinya dan juga untuk keluarga-keluarganya. Masya Allah. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bisa menjadikan motivasi teman-teman untuk melakukan satu ibadah, meningkatkan kualitas ibadah, terutama pada saat bulan Dzulhijjah ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.